Semua sudah sepakat untuk menuju ke jenjang pernikahan seperti yang disunahkan Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah. Nah sekarang ini tinggal bagaimana yang dikhitbah. Nanda ana mau mahar apa? Itu hak ana. Supaya tidak ada penyesalan dalam berumah tangga. Katakan Ana, kamu berhak menentukan mahar pernikahan. Saya hanya ingin mengajukan syarat. Dan syarat ini menjadi sahnya akad nikah. Keseluruhan diri saya akan menjadi halal kalau syarat ini dipenuhi, Mas Furqan. Apa syaratnya? Pertama, setelah menikah, saya harus tetap tinggal di sini, di lingkungan pesantren. Kedua, saya mau dinikahi, tapi dengan syarat, selama saya masih hidup dan masih bisa menunaikan kewajiban saya sebagai seorang istri, maka Mas Furqan tidak boleh menikah dengan perempuan lain. Pak Kiai, apa syarat-syarat itu tidak mengada-ada? Tidak, sama sekali tidak. Para ulama telah membahasnya ini panjang lebar. Dan syarat seperti yang saya ajukan adalah sah. Maaf Ana, untuk syarat yang pertama saya rasa tidak ada masalah. Itu sah-sah saja. Tapi untuk syarat yang kedua, apa tidak berarti kamu mengharamkan poligami? Di bagian mana dari perkataan saya yang mengharamkan poligami yang dibolehkan Al-Quran? Mas Furqan mau menikah sekaligus dengan 4 orang perempuan, itu hak Mas Furqan. Tidak ada masalah buat saya. Tapi itu artinya, bukan saya yang menjadi salah satu istri Mas. Persyaratan saya bisa dianalogikan dengan misalnya setelah menikah, Mas Furqan tidak boleh makan jengkol karena saya tidak suka baunya. Lalu apa itu berarti saya mengharamkan jengkol? Saya hanya mengajukan syarat yang menurut saya bermanfaat untuk saya dan anak-anak saya. Dengan syarat seperti ini sama sekali Mas Furqan tidak dirugikan. Sebab Mas Furqan hanya tidak boleh menikah dengan perempuan lain selama saya masih hidup dan masih bisa menunaikan kewajiban saya sebagai seorang istri. Kecuali kalau saya sakit menahun dan tidak bisa menunaikan kewajiban saya. Silahkan Mas Furqan menikah lagi. Hal seperti itu diperbolehkan para ulama. Saya belum pernah membaca ada ulama yang memperbolehkan syarat seperti itu. Saya akan ambil kitabnya. Silahkan diminum, Pak. Silahkan, Pak. Kuenya juga dicicipi. Kue-kue ini khusus loh. Cuma ada di Seraten. Silahkan, Pak. Makasih. Iya, terima kasih. Saya senang ada keterbukaan seperti ini. Ini juz 7 dari kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Silakan baca halaman 93. Yang wajib dipenuhi adalah syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada istri. Misalnya sang suami tidak akan mengeluarkan istri dari rumahnya atau dari kampungnya. Tidak bepergian dengan membawanya atau tidak akan menikah atasnya. Syarat seperti ini wajib ditepati oleh suami untuk istri. Jika suami tidak menepati, maka istri berhak minta dihapuskan nikahnya. Hal seperti ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sa'ad bin Abi Waqqas, Muawiyah, dan Amr bin As. Saya hanya ingin seperti Fatimah, putri Kanjeng Nabi, yang seumur hidupnya tidak pernah dimadu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib suaminya. Saya ingin seperti Siti Khadijah, yang selama berumah tangga dengan Rasulullah SAW juga tidak pernah dimadu. Sungguh saya tidak mengharamkan poligami. Tapi inilah syarat yang saya ajukan. Jika disetujui, akad nikah bisa dirancang untuk dilaksanakan. Jika tidak setuju, tidak apa-apa. Silakan Mas Furqan memilih gadis lain yang mungkin bersedia tanpa mengajukan syarat apapun. Pak Kiai, kami sudah mendengar semua persyaratan
dari Ananda Ana. Furqan sudah menelaah referensi yang diajukan Ananda Ana. Dan secara nalar masuk akal anak saya. Maka dengan penuh keyakinan, Furqan menerima semua persyaratan Ananda Ana. Alhamdulillah. Alhamdulillah.